يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Kajian Islam ilmiah. نعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian rahimakumullah, sore hari ini insyaallah kita akan berbicara tentang sosok besar dalam perjalanan Islam. Beliau adalah pahlawan yang seharusnya selalu menjadi inspirasi di setiap keadaan hidup kita. Beliau adalah seorang sahabiyah yang bernama Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau mengatakan bahwa ada beberapa manfaat yang sangat besar di balik kisah orang-orang yang mulia. Manfaat yang pertama, bahwa membicarakan kisah orang-orang yang mulia akan membangkitkan kemuliaan di dalam jiwa orang-orang yang mulia juga. Jadi kalau Anda termasuk orang yang sedang bangkit untuk sebuah kemuliaan, maka sejarah orang-orang mulia itu akan membuat Anda semakin semangat. Lalu kemudian manfaat yang kedua, bahwa sejarah orang-orang yang mulia merupakan satu pukulan bagi orang-orang yang takabur. Terkadang dengan salat sunnah yang tak seberapa, dengan jumlah dengan tilawah Al-Quran yang tidak seberapa, lalu kita pun ujub dengan diri kita sendiri. Maka kita perlu melihat kehidupan orang-orang mulia agar kita tahu diri, agar kemuliaan mereka memukul ujub dan takabur kita tentang diri kita. Sering kita ujub dengan diri kita karena kita nggak melihat kehebatan orang lain. Maka perlu untuk melihat kehebatan dan keluar biasaan orang-orang mulia untuk mematahkan ujub dan kesombongan kita dengan sedikit kebaikan yang kita miliki. Kemudian manfaat yang ketiga, bahwa berbicara dan mempelajari kehidupan orang-orang yang mulia akan mengokohkan hati-hati yang akan tergelincir. Ibu sekalian yang saya hormati, dalam situasi zaman seperti sekarang ini terlalu banyak yang menggelincirkan hati. Banyak peristiwa, banyak kejadian yang membuat hati ini kadang-kadang tergelincir.
kita membutuhkan pegangan-pegangan yang kokoh bagi hati agar tidak mudah tergelincir. Dan di antara pegangan kokoh agar hati tidak mudah tergelincir adalah selalu melihat dan belajar terhadap kisah orang-orang yang mulia. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa penyebutan kisah para nabi-nabi terdahulu, salah satu tujuan utamanya adalah linutsabbita bihi fuadak, bahwa dengan kisah-kisah itulah kami mengokohkan jiwamu. Jadi ternyata kita membutuhkan kisah untuk hati kita menemukan ketenangan, kekuatan, kekokohan. Jadi jemaah sekalian, inilah 3 tujuan utama di balik pengkajian sejarah. Baiklah, Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, siapa dia dan seperti apa perjalanan hidupnya? Ummu Sulaim nama aslinya adalah Sahlah. Ummu Sulaim Sahlah bintu Milhan bin Khalid. Beliau adalah orang Madinah, berarti dia adalah Al-Ansar atau Al-Ansariyah. Dan beliau dari suku Bani Najjar. Nah, oleh karena Ummu Sulaim radhiyallahu anha dari suku Bani Najjar, dengan mudah kita menyadari bahwa ada pertalian nasab antara beliau dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Bani Najjar di Madinah adalah akhwalun Nabi. Mereka adalah keluarga Nabi dari pihak ibunya. Jadi rupa-rupanya ibunda Nabi kita Aminah asal dari nenek moyangnya adalah dari Madinah, yaitu suku Bani Najjar. Makanya ketika ayahanda Nabi kita Abdullah dalam perjalanan dagang ke negeri Syam mengalami sakit di Madinah, yang merawat Abdullah sampai meninggal di Madinah adalah suku Bani Najjar. Karena Bani Najjar ini adalah keluarga dari Aminah. Ini pula yang menjadi penyebab ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, beliau memilih lokasi pembangunan Masjid Nabawi yang sekarang adalah di perkampungan Bani Najjar. Jadi lokasi Masjid Nabawi yang sekarang di zaman Nabi adalah perkampungan Bani Najjar. Nah, ternyata Ummu Sulaim radhiyallahu anha bintu Milhan bin Khalid adalah seorang Ansar dari suku Bani Najjar. Baik, selanjutnya Ummu Sulaim ini dijuluki dengan Al-Ghumaisah. Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan, tidak ada keterangan yang lebih rinci tentang kehidupan ayahanda dari Ummu Sulaim yang bernama Milhan. Yang ada adalah keterangan tentang kakak kandung dari Ummu Sulaim yang bernama Haram. Insyaallah nanti akan kita sebutkan bahwa Haram adalah seorang sahabat yang sangat luar biasa. Lantas bagaimana dengan ibunda dari Ummu Sulaim? Ibundanya bernama Mulaikah bintu Malik bin Adi, lagi-lagi dari suku Bani Najjar juga. Nah, adapun ibunda dari Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, beliau masuk Islam dan meninggal membawa Islam. Berarti ibundanya adalah seorang sahabiah juga yang bernama Mulaikah bintu Malik. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita lihat secara global tentang keluarga besar dari
Ummu Sulaim. Ayahnya tadi adalah Milhan. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan tidak ditemukan sejarah yang lebih rinci apakah Milhan ini masuk Islam atau tidak. Lalu ibunda dari Ummu Sulaim adalah Mulaika, masuk Islam dan merupakan salah satu dari sahabiyah. Baik, lalu bagaimana dengan saudaranya yang bernama Haram? Haram bin Milhan. Haram bin Milhan ini satu dari 70 ahli Quran yang diminta oleh salah satu kabilah dari Najd. Jadi ada satu kabilah dari arah Najd yang pura-pura masuk Islam. Lalu mereka mengajukan permohonan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dikirimkan ahli Quran. Ya, maka dikirimkanlah sebanyak 70 ahli Quran untuk menjadi guru terhadap kabilah tersebut. Apa yang terjadi saat ke-70 ahli Quran ini sampai di sebuah sumur yang bernama Bi'ru Ma'una, tiba-tiba mereka diserang dan dibunuh. Diserang oleh Bani Salim, Bani Sulaim dan Bani Amir. Dan tokoh Bani Amir yang melakukan pembantaian dan penyerangan itu bernama Amir ibn Tufail. Semuanya dibabat, semuanya dibunuh, semuanya dibantai. Haram ibn Milhan, kakak kandung dari Ummu Sulaim, mereka bunuh dengan tombak, ditombak dari punggung belakang sampai akhirnya tombak itu menembus paru-paru di depan. Begitu tombak telah menembus dada atau paru-paru sampai ke depan, beliau melihat ujung tombak betul-betul telah nampak di depan. Darah mengalir. Kemudian Haram bin Milhan mengambil darah. Dia mengatakan fuztu wa rabbil Ka'bah. Setelah dia melihat darah tusukan tombak, dia mengambil darah sambil dia mengatakan, demi Allah aku telah menang. Jemaah sekalian yang saya hormati, sesungguhnya dia mati, tapi dia mengatakan aku telah menang. Bagaimana mungkin orang yang mati dinamakan menang? Jawabannya, menang atau tidak kembali kepada status kemenangan itu sendiri dan status kematian itu sendiri. Apabila sebuah kematian berada di atas kemuliaan, maka itu adalah kemenangan. Dan itu yang terjadi terhadap Haram. Beliau dibantai di atas kebenaran, lalu dia mengatakan aku telah menang demi Tuhannya Ka'bah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih atas pembantaian 70 orang ahli Quran ini. Sehingga setelah peristiwa pembantaian itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai melakukan kunut di dalam salat. Kadang-kadang beliau kunut di waktu maghrib, tapi lebih seringnya beliau kunut di waktu subuh. Kunut ini yang dinamakan dengan kunut nazilah. Baik, inilah mengenai saudara kandung Ummu Sulaim yang bernama Haram ibnu Milhan. Bagaimana dengan suaminya? Ummu Sulaim radhiyallahu anha menikah 2 kali. Yang pertama, beliau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Malik ibn Nadhr. Tapi ketika Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha masuk Islam, sang suami yang telah memberinya seorang anak yang bernama Anas bin Malik, ternyata sang suami sangat tidak terima bahwa istrinya memeluk agama Islam. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha juga tidak mau menerima sikap suaminya. Artinya apakah Ummu Sulaim mengalah
mengalah karena suaminya tidak ridha? Jawabannya tidak. Ummu Sulaim tidak mau mengalah. Ini bukan soal uang 5.000, 10.000, tapi ini soal surga dan neraka. Ini soal kebenaran. Maka Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha menolak untuk mengalah di hadapan suaminya. Karena marah dan kesal dengan sikap sang istri, akhirnya Malik ibn Nadhr keluar dari Madinah, melarikan diri sebagai bentuk protes dan marah menuju ke negeri Syam. Sesampainya di negeri Syam, kemudian beliau meninggal. Maka jadilah Ummu Sulaim janda dengan seorang anak yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik jemaah sekalian, inilah suami yang pertama. Suami yang kedua lebih dikenal dengan nama kunyah, yaitu Abu Talhah. Nama aslinya adalah Zaid bin Khalid al-Ansari. Zaid bin Khalid al-Ansari. Zaid bin Khalid al-Ansari adalah seorang laki-laki yang memiliki kekayaan yang sangat menonjol di kota Madinah. Agar diketahui, setelah suami yang pertama meninggal dunia, yaitu Malik ibn Nadhr, sejumlah laki-laki menjumpai Ummu Salamah untuk dilamar. Ummu Sulaim maksud saya. Karena Ummu Sulaim radhiyallahu anha, di samping karena akhlak yang bagus, akhlak yang mulia, Allah pun menganugerahi Ummu Sulaim perawakan dan wajah yang cantik, sehingga banyaklah laki-laki yang terdorong untuk menggandeng dan untuk menikahinya setelah kematian suami yang pertama. Salah satu laki-laki yang maju untuk meminang beliau adalah Abu Talhah. Nama aslinya adalah Zaid bin Khalid al-Ansari. Jemaah sekalian yang saya hormati, ketika Zaid bin Khalid menjumpai Ummu Sulaim untuk meminang, Ummu Sulaim mengatakan, tidak, aku tidak bisa menerima pinangan siapapun. Anakku Anas masih sangat kecil, dan aku baru akan menerima lamaran menikah setelah anakku ini besar, setelah dia mampu lepas, bukan sekedar lepas dari air susu ibunya, tapi setelah ia betul-betul mandiri, saya baru akan menerima lamaran. Walhasil setelah Anas bin Malik radhiyallahu anhu sudah mulai mandiri, Abu Talhah kembali menjumpai Ummu Sulaim. Beliau mengatakan, wahai Ummu Sulaim, anakmu Anas sudah betul-betul mandiri. Sesuai dengan pernyataan kamu beberapa waktu lalu, kamu sudah siap untuk dipinang. Saya datang untuk meminang kamu. Ummu Sulaim radhiyallahu anha berkata, wahai Abu Talhah, laki-laki seperti kau tak mungkin ditolak oleh wanita manapun. Kau termasuk orang yang memiliki akhlak. Engkau pun dari keluarga yang terhormat. Lebih-lebih engkau adalah seorang yang kaya raya. Tapi saya terhalangi oleh satu hal untuk menolak, untuk menerima dirimu. Kata Abu Talhah, wahai Ummu Sulaim, apa kendala yang menghalangimu menerima lamaranku? Kata Ummu Sulaim, saya seorang muslimah, dan engkau adalah seorang musyrik. Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi. Sementara Tuhanmu hanyalah patung-patung, kayu-kayu yang telah diukir, yang telah dipahat, itulah Tuhanmu. Jadi kita nggak mungkin bersatu dalam rumah tangga. Abu Talhah radhiyallahu anha mencoba menawarkan dunia kepada Ummu Sulaim. Famadza taf'alina bil asfari wal abyad? Lantas apa pendapatmu tentang kuning dan putih? Maksudnya, aku memiliki emas yang sangat banyak, aku pun memiliki perak yang sangat banyak, aku memiliki kekayaan untukmu wahai Ummu Sulaim.
Ummu Sulaim radhiyallahu anha mengatakan, wahai Abu Talha, aku nggak membutuhkan kekayaanmu untuk diriku. Aku tidak menjual diriku untuk kekayaan. Sekiranya engkau mau masuk Islam, status Islammu itu sudah cukup menjadi mahar untuk diriku. Kesimpulan, Abu Talha radhiyallahu anha berpikir tentang ucapan Ummu Sulaim. Dia berpikir bahwa ucapan Ummu Sulaim benar adanya. Tuhanku hanyalah kayu yang dipahat, dipatung. Di mana akal sehatku menganggap ini adalah Tuhan? Akhirnya Abu Talha radhiyallahu anha masuk Islam dengan kesadaran. Setelah itu dia menikah dengan Ummu Sulaim, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, mahar berbentuk keislaman adalah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Artinya, pernahkah sebelum Ummu Sulaim ada seorang wanita yang meminta mahar dari laki-laki adalah Islam? Tidak ada. Nah, inilah salah satu hal yang sangat luar biasa dari sosok Ummu Sulaim, satu-satunya wanita yang meminta mahar bahwa calonnya masuk Islam adalah Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Mereka menikah, kemudian dikaruniai oleh Allah anak-anak yang sangat berkah. Sampai di sini jamaah sekalian, ambillah pelajaran yang sangat penting. Pelajaran yang pertama, bagaimana sosok Ummu Sulaim tidak mau mengorbankan agamanya meski dengan sikap marah suami yang pertama bernama Malik bin Nadhr. Malik bin Nadhr tidak terima Ummu Sulaim masuk Islam, dan dia mengancam akan meninggalkan rumah. Ummu Sulaim radhiyallahu anha enggak mau mengalah. Ingat, ada saatnya Anda mengalah untuk menyelamatkan rumah tangga. Tapi ada saatnya Anda enggak boleh mengalah walaupun rumah tangga Anda kemudian akan tidak utuh. Dalam konteks ini enggak mungkin bagi seorang Ummu Sulaim mengalah meskipun kemudian akan berdampak keutuhan rumah tangga akan menjadi rusak. Ini bukan saat dan bukan kondisi yang tepat untuk mengalah. Ini adalah sebuah prinsip. Di dalam prinsip tidak ada sikap mengalah. Lalu tadi kita lihat bagaimana Ummu Sulaim radhiyallahu anha dipinang oleh seorang laki-laki yang kaya raya. Seorang milioner Madinah melamar Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Tapi lagi-lagi kita ambil pelajaran bagaimana sosok yang sangat mulia ini menolak kekayaan itu. Dia mengatakan, aku tidak akan menjual diri dengan harta. Kalau kau ingin meminang aku, pinanglah aku dengan Islammu. Akhirnya Abu Talha radhiyallahu an masuk Islam, dan dengan status Islam itulah kemudian ia melamar Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Baik, siapa saja anak dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha? Tadi yang pertama, anak beliau dari suami yang pertama adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Insyaallah nanti akan kita lihat bahwa Anas bin Malik ini satu dari sekian banyak sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu termasuk salah satu al-mukthirin, termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Kenapa demikian? Nanti akan kita lihat insyaallah ta'ala. Jadi ini anak yang pertama. Lalu kemudian hasil pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Talhah radhiyallahu an membuahkan keturunan yang pertama adalah Al-Bara bin Malik. Al-Bara bin Malik. Jemaah sekalian yang saya hormati, Al-Bara bin Malik ini adalah orang yang sangat luar biasa. Dia memiliki keberanian yang tidak lazim dimiliki orang lain. Di antara keberanian yang sangat luar biasa,
dari seorang Al-Bara bin Malik adalah ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirimkan pasukan untuk menumpas orang murtad dalam perang Yamamah yang dipimpin oleh Musailamatul Kadzdzab. Pertempuran itu dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ketika pasukan umat Islam yang dipimpin Khalid berhasil memukul mundur orang-orang murtad yang dipimpin oleh Musailamah, bahkan Musailamatul Kadzdzab sendiri telah berhasil dibunuh oleh Khalid. Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan yang berbunyi, "Berlindunglah kalian kepada taman. Berlindunglah kepada taman, berlindunglah ke taman, berlindunglah ke taman." Tiba-tiba pasukan orang-orang murtad ini lenyap menghilang dari arena pertempuran dan bersembunyi di sebuah taman. Taman yang dikelilingi dengan benteng yang sangat kokoh. Para sahabat bingung bagaimana melakukan penyerangan. Mereka telah berlindung di dalam sebuah benteng yang sangat kokoh. Bagaimana cara masuk ke dalam? Akhirnya putra dari Ummu Sulaim yang bernama Al-Bara bin Malik menjumpai Khalid. Beliau mengatakan, "Wahai Khalid, lemparkan aku ke dalam benteng." Semua orang ragu. Di dalam jumlah pasukan ribuan dan kau akan dilemparkan ke dalam untuk membukakan pintu dari dalam. Al-Bara bin Malik mengatakan, "Wahai Khalid, lakukan. Kematianku di tangan Allah, bukan di tangan mereka. Lakukan saja." Walaupun dengan sedikit keraguan, namun akhirnya Khalid dengan para tentara setuju untuk membuat alat, sehingga kemudian Bara bin Malik radhiyallahu anhu berhasil dilemparkan ke dalam taman, ke dalam benteng. Sesampainya di dalam benteng yang telah terisi penuh dengan ribuan tentara, tentu saja Al-Bara bin Malik ini terluka-luka, namun bagaimanapun akhirnya pintu benteng berhasil dia buka dari dalam. Beliau mengalami luka bacok sebanyak 80 bacokan, tapi kematian benar-benar di tangan Allah. Meskipun dia dilukai dengan bacokan sejumlah 80 bacokan, beliau kemudian tetap hidup. Selama 1 bulan Al-Bara bin Malik dirawat langsung oleh Khalid bin Walid sang panglima. Taman ini dinamakan dengan Hadiqatul Maut, taman kematian. Dinamakan taman kematian karena keberanian Al-Bara bin Malik menawarkan agar dirinya dilemparkan ke tengah ribuan tentara musuh agar ia membuka pintu benteng dari dalam, karena dari luar tidak bisa dibuka, harus dari dalam. Maka dinamakanlah tempat ini dengan Hadiqatul Maut, yang artinya adalah taman kematian. Lalu pertanyaannya, siapakah prajurit yang menawarkan diri dilemparkan ke tengah ribuan pasukan lawan? Jawabannya adalah Al-Bara. Siapa dia? Dia adalah putra kedua Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Jemaah sekalian yang saya hormati, itulah putra yang kedua. Lalu putra yang ketiga adalah Abu Umair. Soal Abu Umair ini nanti akan ada pembicaraan khusus. Lalu kemudian putra yang keempat adalah Abdullah ibnu Abi Talhah. Baik, kesimpulan, Ummu Sulaim radhiyallahu anha memiliki 4 orang anak. 2 orang anak dari suami yang pertama, lalu 2 orang anak dari suami yang kedua. 2 orang anak dari suami yang pertama adalah Anas dan Bara. 2 orang anak dari suami yang kedua adalah Abu Umair dan Abdullah ibnu Abi Talhah. Islamuha. Kapan Ummu Sulaim masuk Islam? Cuma sekalian yang saya hormati, memutuskan untuk masuk Islam bukanlah sebuah keputusan yang mudah. Bukanlah satu keputusan yang sederhana.
Tapi satu keputusan yang sangat berat karena risikonya sangat berat. Barangkali risiko masuk Islam itu adalah keselamatan. Barangkali risiko masuk Islam ini adalah hancurnya keluarga. Kesimpulan, pilihan untuk masuk Islam bukanlah pilihan yang mudah. Akan tetapi jamaah sekalian, ketika Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu sampai ke kota Madinah, utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan Islam. Ketika itu Mus'ab bin Umair bersama dengan seorang sahabat buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Inilah dua orang utusan Nabi ke kota Madinah untuk mengajarkan Islam. Ummu Sulaim radhiyallahu anha begitu mendengarkan kabar Islam dari Mus'ab bin Umair, dia terus belajar, mengejar, mendalami tentang Islam dari seorang Mus'ab bin Umair. Akhirnya Ummu Sulaim tidak mampu menahan dorongan fitrah, dorongan hati yang suci untuk segera menyambut Islam. Maka Ummu Sulaim radhiyallahu anhu akhirnya menyatakan diri masuk Islam di hadapan Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anha. Akan tetapi jamaah sekalian, Ummu Sulaim menemukan kendala dengan suaminya Malik ibn Nadhr. Ummu Sulaim berusaha untuk mendakwahi suami, membujuk suami untuk masuk Islam, tapi semakin dibujuk semakin keras kepala hati sang suami. Akhirnya seperti tadi kita katakan bahwa suaminya keluar dari rumah sebagai bentuk marah, bentuk protes atas sikap istri yang menurutnya sangat melampaui batas itu. Jadi walhasil Ummu Sulaim radhiyallahu anha termasuk as-sabiqin, termasuk orang yang cepat masuk Islam. Anda tahu jamaah sekalian bahwa sahabat-sahabat yang masuk Islam memiliki tingkat kemuliaan. Tentu tingkat kemuliaan yang paling tinggi adalah orang-orang muhajirin atau khulafaur rasyidun yang 4. Kemudian di urutan yang kedua adalah 10 orang yang dijamin masuk surga. Di urutan yang ketiga adalah orang-orang muhajirin secara umum. Di urutan yang ketiga adalah orang-orang ansar. Lalu di urutan berikutnya adalah as-sabiqunal awwalun. Yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun adalah sahabat-sahabat yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekkah. Nah, adapun sahabat yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekkah tidak dinamakan lagi as-sabiqunal awwalun. Ambil contoh misalnya Khalid ibn Walid, panglima rumah Abu Bakar radhiyallahu an, beliau masuk Islam setelah penaklukan kota Mekkah. Maka dia seorang sahabat tapi tidak masuk di dalam kelompok as-sabiqunal awwalun. Contoh yang kedua adalah Ikrimah ibnu Abi Jahal. Beliau pun masuk Islam setelah penaklukan kota Mekkah. Contoh yang ketiga adalah Abu Quhafah, ayah kandung dari Abu Bakar radhiyallahu an, baru masuk Islam setelah penaklukan kota Mekkah. Mereka semuanya dinamakan sahabat, tapi tidak dinamakan dengan as-sabiqun awwalun. Adapun Ummu Sulaim, dia masuk Islam jauh sebelum penaklukan kota Mekkah. Penaklukan kota Mekkah tahun 8 Hijriah, artinya 8 tahun setelah beliau masuk Islam barulah berlangsung penaklukan kota Mekkah. Jadi dengan demikian Ummu Sulaim termasuk as-sabiqunal awwalun yang disanjung, dipuji oleh Allah dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu anhu." As-sabiqunal awwalun, dari kalangan muhajirin dan ansar, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu an, dan mereka pun ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang saya hormati, saya ingin Anda renungi ayat ini baik-baik.
sekiranya Anda duduk sebagai Ummu Salamah, Anda termasuk as-sabiqunal awwalun. Kemudian ayat ini turun untuk Anda. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. As-sabiqunal awwalun dari muhajirin dan ansar, Allah telah ridho kepada mereka. Dan mereka pun telah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pernyataan ridho dari Allah Tabaraka wa taala terhadap mereka as-sabiqunal awwalun. Sekali lagi jamaah sekalian, sekiranya Anda masih dalam kehidupan Anda, lalu sebuah ayat turun untuk Anda menegaskan bahwa Allah telah ridho. Allah ridho kepada Anda. Apa kecamuk yang terjadi dalam pikiran Anda? Sebuah ayat yang dibaca sampai kiamat menegaskan bahwa Anda telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu kemuliaan bagi seorang Ummu Sulaim dan sejumlah sahabat-sahabat as-sabiqunal awwalun. Ketika dalam surat At-Taubah Allah tegaskan bahwa Allah telah ridho kepada mereka. Baik, jadi dengan demikian Ummu Sulaim radhiyallahu anha termasuk salah satu as-sabiqunal awwalun yang dimaksudkan oleh Allah dalam surat At-Taubah tadi. Fadluha, keagungan dan kemuliaan Ummu Sulaim. Apa keagungannya? Yang pertama, keagungan yang pertama Ummu Sulaim radhiyallahu anha disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anha bahwa ketika Ummu Sulaim dipinang oleh seorang laki-laki yang kaya raya, tapi Ummu Sulaim menolak kekayaan itu. Ummu Sulaim mengatakan, kekayaan tanpa agama enggak berarti. Aku tidak akan menikahi denganmu hanya dengan kekayaanmu. Tapi sekiranya engkau memiliki Islam, aku akan menikah denganmu dengan Islammu itu walaupun dengan kekayaanmu itu. Tentu jamaah sekalian, itu sebuah keagungan yang luar biasa, karena tidak ada wanita dalam sejarah Islam yang menerima Islam sebagai mahar kecuali Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dan ini tentu menunjukkan betapa besar kecintaan beliau terhadap Islam. Baik, di antara keagungan Ummu Sulaim, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, sejumlah orang menghadiahi Nabi dengan berbagai macam hadiah. Ada yang menghadiahi A, menghadiahi B, menghadiahi C, dan lain-lain. Ummu Sulaim radhiyallahu anha bingung, hadiah apa yang kuberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Ummu Sulaim menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, hadza Anas ibni khadimuka. Wahai Rasulullah, ini putraku, namanya Anas. Mulai hari ini anakku adalah pembantumu. Allahu Akbar. Yang satu menghadiahi Nabi berupa rumah tinggal, ada yang menghadiahi Nabi berupa A, B, dan C. Tapi coba lihat betapa cerdasnya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dia tidak memiliki uang, tidak memiliki harta untuk menghadiahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau berhasil memberikan hadiah yang sangat luar biasa. Ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, ini anakku Salih, ini anakku Anas. Beliau adalah putraku dan sejak hari ini dia adalah pembantu untukmu. Saat itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu 8 tahun. Kelas 2 SD lah kira-kira. Di sini kita lihat betapa cerdasnya Ummu Sulaim. Karena kalaulah putranya Anas bin Malik menjadi pembantu dan yang selalu mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan terpancar kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Agar Anda tahu, setelah Anas radhiyallahu anhu berada di usia tua, beliau memiliki banyak murid dari kalangan tabi'in. Di antara murid dari kalangan tabi'in yang paling dekat dengan Anas bin Malik bernama Thabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala.
Apabila Thabit Al-Bunani bertemu dengan Anas bin Malik, beliau menyalam Anas bin Malik, dan setelah menyalam tangannya, biasanya Thabit Al-Bunani mencium tangan Anas bin Malik bolak-balik. Thabit Al-Bunani mengatakan, inilah tangan yang 10 tahun membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Thabit Al-Bunani rahimahullah tidaklah mencium tangan Anas bin Malik karena ini tangan Anas bin Malik, tapi Thabit Al-Bunani mencium tangan Anas bin Malik bolak-balik dengan alasan inilah sepasang tangan selama 10 tahun membantu kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama 10 tahun kedua tangan inilah yang melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Thabit Al-Bunani rahimahullah selalu apabila bersalaman dengan Anas bin Malik selalu mencium telapak tangan dan punggung tangan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Jemaah sekalian perhatikan, disebabkan karena kecerdasan Ummu Sulaim menjadikan Anas pelayan bagi Nabi SAW, maka Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Mungkin di urutan ketiga atau urutan yang keempat. Yang pertama adalah Abu Hurairah, kemudian Aisyah, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka oleh sebab itu ulama-ulama kita mengatakan hakikat dari tarbiyah dan pendidikan anak adalah pergaulan yang baik. Anda nggak perlu sebuah sekolah favorit, tapi ketika anak Anda bergaul dengan orang-orang yang baik, Anda telah berada dalam sebuah pendidikan yang paling luar biasa. Dan perhatikan di sini bagaimana Anas bin Malik oleh bundanya Ummu Sulaim diserahkan kepada Nabi untuk dijadikan sebagai pelayan. Dan ini adalah sebuah cara yang cerdas agar Anas bin Malik memperoleh pendidikan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara kemuliaan Ummu Sulaim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, tidak ada satu rumah pun di Madinah yang pernah dimasuki Nabi tanpa ada suami di dalam rumah tersebut kecuali rumah Ummu Sulaim. Pernahkah Nabi SAW masuk ke sebuah rumah sementara di rumah tidak ada suami? Jawabannya tidak ada. Ya, ambil contoh misalnya ketika Nabi datang ke rumah Abul Haytham ibnu Tayyihan, Nabi ingin berjumpa dengan Abul Haytham. Ternyata Abul Haytham tidak ada di tempat. Maka Nabi SAW menunggu di luar. Jadi tidak ada satupun rumah di Madinah yang pernah dimasuki Nabi tanpa seorang suami di dalam, kecuali rumah Ummu Sulaim. Nabi SAW walau tanpa Abu Talha di dalam rumah, sering sekali beliau masuk ke dalam rumah tersebut. Nabi kita pernah ditanya, ya Rasulullah, engkau sering sekali masuk ke rumah Ummu Sulaim, kadang-kadang tanpa ada suami di dalam. Kata Nabi SAW, inni arhamuha, kutila akhuha ma'i. Kata Nabi SAW, aku sangat menyayangi Ummu Sulaim karena kakak kandungnya meninggal dalam sebuah misi yang aku utus, kata Nabi SAW. Seperti tadi kita katakan, kakak kandung dari Ummu Sulaim bernama Haram bin Milhan, satu dari 70 orang ahli Quran yang dibantai oleh Bani Amir. Maka semenjak hari itulah Nabi SAW memberikan perhatian yang besar terhadap Ummu Sulaim. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Nabi SAW pernah datang ke rumah kami. Jadi tidak ada Abu Talha, tetapi ada Ummu Sulaim, ada anak-anak, termasuk ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Setelah Nabi SAW sampai di dalam rumah, Ummu Sulaim radhiyallahu anha sibuk menyiapkan makanan untuk Nabi SAW.
Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Ummu Sulaim, aku puasa, aku nggak makan. Lantas Nabi SAW meminjamkan tikar pribadi Ummu Sulaim. Kata Nabi SAW, wahai Ummu Sulaim, kau punya tikar pribadi? Kata Ummu Sulaim, iya. Kata Nabi, sini, saya minta tikarmu. Ummu Sulaim radhiyallahu anha memberikan tikar pribadinya kepada Nabi SAW. Setelah itu Nabi SAW memerintahkan mereka semua untuk berdiri melakukan salat. Maka Nabi SAW melakukan salat di rumah itu dengan jamaah. Ada Anas bin Malik, lalu ada Ummu Sulaim, lalu ada juga saudara Anas bin Malik yang bernama Al-Bara bin Malik. Lantas jamaah sekalian, semenjak hari itu Nabi meminjam tikar pribadi milik Ummu Sulaim untuk beliau gunakan sebagai tikar salat. Semenjak hari itulah Ummu Sulaim sangat sayang, sangat cinta dengan tikar yang digunakan Nabi tersebut. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur di tikar milik kami. Beliau tidur dan keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur menetes sangat deras membasahi tikar yang digunakan Nabi tidur siang di rumah itu. Apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha mencoba untuk mengambil tetes keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan dengan tetes keringat itu? Ummu Sulaim radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, aku akan menjadikannya sebagai berkah pengobatan anak-anakku. Maka setiap kali ada anggota keluarga yang sakit, oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anhu diobati dengan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara keagungan dan kemuliaan Ummu Sulaim radhiyallahu taala Anas radhiyallahu anhu berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannah, aku bermimpi, kata Nabi sallam, bahwa aku masuk surga. Sesampainya aku di dalam surga, lalu aku melihat Ummu Sulaim. Lalu kata Nabi SAW, tiba-tiba aku mendengarkan sebuah gesekan sendal. Ternyata dia adalah sendal dari Bilal. Kemudian aku melihat sebuah istana yang sangat indah, dan di depan istana yang sangat indah itu ada seorang wanita yang sedang berwudu. Aku bertanya kepada Jibril, istana siapa dan istri siapa? Jibril mengatakan, ini istana Umar dan ini istri Umar. Nabi SAW bersabda, ingin rasanya masuk istana itu, tapi karena aku ingat bahwa Umar adalah seorang laki-laki yang pencemburu, akhirnya saya nggak berani masuk ke dalam istana. Jemaah sekalian, ini disampaikan Nabi selesai sholat subuh. Karena di antara kebiasaan Nabi SAW, apabila beliau selesai salat subuh, beliau kadang-kadang bercerita tentang mimpi. Kalau Nabi kita tidak ada mimpi, maka beliau bertanya mimpi para sahabat, lalu kemudian beliau tafsirkan. Maka di dalam kitab Sahih Bukhari ada satu bab yang berjudul Bab At-Ta'bir, bab mengenai tafsir mimpi. Begitu pula hari itu selesai salat subuh, tentu di dalam barisan ini ada Bilal, ada Abu Bakar, ada Umar. Lalu Nabi SAW berkisah, tadi malam aku bermimpi, aku masuk surga. Tiba-tiba aku melihat Ummu Sulaim ada di dalam. Lalu tidak lama kemudian saya mendengarkan gesekan sendal. Ternyata itu gesekan sendal dari Bilal. Tiba-tiba kata Nabi SAW, aku melihat sebuah istana yang sangat indah. Lalu di depan istana yang sangat indah itu ada seorang wanita yang sedang berwudu. Aku bertanya,
Lalu dijawab bahwa ini adalah istana Umar. Wanita yang sedang berwudu itu adalah istri Umar. Kata Nabi SAW, aku ingin masuk istana, tapi karena aku sadar betapa engkau wahai Umar seorang laki-laki yang pencemburu, akhirnya aku enggak masuk. Jemaah sekalian, Umar radhiyallahu anhu di depan Nabi saat cerita ini disampaikan. Umar radhiyallahu anhu menangis. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, a'alaika aghar? Ya Rasulullah, mana mungkin seorang Umar cemburu terhadap dirimu? Aku cemburu kepada Abu Bakar karena dia saingan bagiku. Aku cemburu dengan Utsman karena dia saingan bagiku. Tapi aku sadar engkau bukan sainganku, tidak mungkin aku cemburu kepadamu ya Rasulullah. Demikianlah dikatakan Umar radhiyallahu anhu sambil beliau menangis betapa bahagianya berita dari Nabi SAW. Sampai di sini jamaah sekalian, ada satu catatan yang sangat indah ditorehkan oleh para ulama terkait dengan kisah ini. Kata ulama-ulama, kita perhatikan bahwa Nabi di dalam mimpi sekalipun ada rasa malunya terhadap, ada rasa malu beliau tidak hilang padahal dalam mimpi. Kalau dalam keadaan terjaga seperti ini kita malu, itu wajar. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi sekalipun rasa malu nggak meninggalkan Nabi Sallam. Rasa malunya tetap ada padahal beliau dalam keadaan mimpi. Maka Ali radhiyallahu taala anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashaddu hayaan minal adhara fi khidriha. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemalu, bahkan lebih pemalu daripada anak perawan, lebih pemalu daripada anak gadis. Maka Nabi kita sallam apabila beliau bercerita, lalu para sahabat fokus melihat ke wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang Nabi kita salah tingkah. Kenapa? Karena beliau sangat pemalu. Dan lihatlah bahkan dalam mimpi sekalipun rasa malu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hilang. Maka Nabi bersabda, al haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidaklah datang untuk seseorang kecuali untuk membawa kebaikan. Maka apabila rasa malu itu tidak ada, akan hilang pula kebaikan. Terlebih bagi seorang wanita, rasa malu adalah mahkota. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, itulah di antara beberapa keagungan dan kemuliaan Ummu Sulaim. Dan coba perhatikan kemuliaan yang terakhir ini. Kata Nabi SAW, aku masuk surga dan aku melihat Ummu Sulaim ada di dalam. Nabi menyampaikan kabar ini sewaktu Ummu Sulaim masih hidup. Pernahkah Anda berpikir sekiranya Anda di posisi Ummu Sulaim? Lalu Nabi SAW mengabarkan Ummu Sulaim fil jannah. Ummu Sulaim ada di surga. Betapa sempurna kebahagiaan bagi Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Jemaah sekalian, apa yang terjadi dalam kecamuk fikiran misalnya, sekiranya nanti malam Anda bermimpi berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah SAW sambil tersenyum mengatakan, Anda adalah ahlul jannah, Anda adalah penghuni surga. Jemaah sekalian yang saya hormati, itulah yang terjadi terhadap Ummu Sulaim. Jadi tidak ada lagi kemuliaan sebesar seseorang telah dinyatakan masuk surga. Dan kemuliaan inilah yang disampaikan Nabi SAW terhadap Ummu Sulaim. Tapi ingat jemaah sekalian, kemuliaan ini tidak datang tanpa usaha. Kemuliaan ini datang setelah sedemikian banyak ikhtiar, setelah sedemikian banyak usaha dilakukan oleh seorang Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara beberapa keagungan, di antara keluar biasaan Ummu Sulaim lainnya, dan ini yang menjadi salah satu poin penting dalam pembicaraan kita.
ketika Ummu Sulaim telah menikah dengan Abu Talhah, Allah Subhanahu wa taala membuahi pernikahan mereka dengan seorang anak yang bernama Abu Umair. Seorang anak yang bernama Abu Umair. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bercanda dengan anak dari Ummu Salamah Ummu Sulaim yang bernama Abu Umair ini, karena setiap kali Nabi lewat, Nabi SAW selalu menjumpai Abu Umair yang berusia 4 tahun itu main burung. Rupanya dia punya burung, selalu dipegang, selalu dimain-mainkan. Maka Nabi SAW suatu hari melihat Abu Umair duduk termenung, sedih sekali. Lalu Nabi bertanya kepada Ummu Sulaim, kata Nabi, wahai Ummu Sulaim, kenapa Abu Umair sangat sedih? Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, burung yang menjadi mainannya hilang, mati. Kata Nabi SAW, ya Abu Umair, ma fa'alan nughair. Beliau bercanda dengan anak kecil itu. Suatu ketika anak kecil bernama Abu Umair ini sakit keras. Lalu kemudian Abu Talhah radhiyallahu anhu keluar rumah. Menurut sebuah riwayat, Abu Talhah keluar rumah untuk sebuah kebutuhan. Tapi menurut riwayat yang kedua, Abu Talhah keluar menuju masjid untuk berdoa kesembuhan anaknya Abu Umair. Dan ketika Abu Talhah radhiyallahu anhu kembali di malam hari ke rumah, ternyata anaknya Abu Umair telah wafat tanpa diberitahukan kepada beliau. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ketika Abu Umair radhiyallahu anhu wafat, Abu Talhah sedang berada di luar rumah. Lalu kemudian Ummu Sulaim mengambilkan kain, lalu kemudian menutupi jenazah seolah-olah jenazah sedang tertidur. Setelah agak sedikit larut, Abu Talhah datang ke rumah. Beliau berkata, bagaimana keadaan anak kita yang sedang sakit? Ummu Sulaim mengatakan, dia sedang tidur tenang. Kau lihatlah, sedang tidur. Ummu Sulaim langsung menyiapkan makanan. Kemudian Abu Talhah radhiyallahu anhu makan. Setelah itu Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha berhias, memakai pakaian bagus, beliau bersolek, memakai wangi-wangian. Akhirnya setelah Abu Talhah radhiyallahu anhu makan, melihat istrinya telah bersolek, istri yang cantik, lebih cantik lagi dengan dandanan yang memang sudah disiapkan oleh beliau untuk sang suami Abu Talhah. Akhirnya terjadilah hubungan suami istri antara mereka berdua. Setelah Abu Talhah kenyang secara lahiriah, kenyang pula secara batiniah, kemudian Ummu Sulaim radhiyallahu anha berkata, wahai Abu Talhah, sekiranya ada seseorang yang meminjam barang dari orang lain, lalu kemudian pemilik barang menagih barangnya untuk segera dikembalikan, apakah seorang yang meminjam menolak memberikan atau mengembalikan atau buru-buru mengembalikan? Kata Abu Talhah, wahai Ummu Sulaim, sangatlah buruk kalau yang meminjam tidak menyerahkan barang pinjaman. Setiap yang meminjam harus mengembalikan pinjamannya kepada pemiliknya. Mendapatkan jawaban yang sangat baik sesuai dengan keinginan, akhirnya Ummu Sulaim masuk kepada pembicaraan. Beliau mengatakan, wahai Abu Talhah, Abu Umair hanyalah pinjaman untuk kita berdua. Pemiliknya telah mengambilnya. Abu Talhah telah wafat. Abu Talhah berkata, Abu Umair telah wafat? Ummu Sulaim mengatakan iya. Akhirnya Abu Umair, anak kecil usia 4 tahun itu betul-betul wafat. Kemudian segala prosesi fardu kifayah diselesaikan dengan baik. Tapi rupa-rupanya Abu Talhah sedikit dongkol dengan sikap istrinya. Anak meninggal, masih sempat-sempatnya ngasih makan kenyang.
Masih sempat-sempatnya untuk berhias. Ya Rasulullah, segitu-gitunya tuh Ummu Sulaim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah setelah dia berhias kalian melakukan hubungan badan? Sambil malu-malu Abu Talha mengatakan, iya, kami melakukannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, berkahilah hubungan badan antara Abu Talha dengan Ummu Sulaim. Cuma sekalian yang saya hormati, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didengar oleh Allah Azza wa Jal. Akhirnya lahirlah anak keempat Ummu Sulaim yang bernama Abdullah ibnu Abi Talhah. Rawi hadis mengatakan bahwa Abdullah ibnu Abi Talhah atau Abdullah bin Ummu Sulaim ini memiliki sebanyak 7 atau 10 orang anak, semuanya adalah hafal Al-Quran. Semuanya adalah hafal Al-Quran. Dan saya pikir tidak ada mahkota yang paling mahal bagi seorang orang tua lebih daripada buah hati yang telah hafal Al-Quran. Sekitar 2 bulan lalu saya melihat sebuah wawancara di salah satu televisi di Mesir. Yang diwawancarai adalah seorang guru Al-Quran. Dia bukanlah guru Al-Quran dengan pendidikan tinggi seperti S1, S2, S3. Dia hanya pengajar Al-Quran yang berpendidikan rendah. Kalau bahasa Indonesianya, dia bisa iqra, bisa ngajarin alif bata. Namun itulah yang menjadi kesibukan laki-laki ini dari pagi sampai sore sampai malam. Dari rumah ke rumah, dari musalla ke masjid. Kesibukan sehari semalam sepenuhnya adalah mengajarkan Al-Quran. Suatu hari laki-laki ini diundang oleh sebuah stasiun televisi dalam wawancara. Lalu host bertanya, wahai Ustadz Fulan, Anda memiliki 10 orang anak. Semuanya hafal Al-Quran. Semuanya berpendidikan S3. Dan semuanya menyelesaikan S3 dengan nilai cum laude. Jadi semuanya hafal Al-Quran, semuanya berpendidikan S3 dengan nilai cum laude. Apa yang Anda lakukan sehingga anak-anak ini benar-benar luar biasa seperti ini? Dia mengatakan, saya tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Pekerjaan saya dari saya bangun tidur sampai saya tidur kembali adalah mengajarkan Al-Quran. Rumah, dimanapun rumah membutuhkan guru Al-Quran, saya datang. Dengan bayaran atau tanpa bayaran. Lantas, setiap saya keluar rumah untuk mengajarkan Al-Quran, saya membacakan doa keluar rumah, lalu saya selalu berdoa kepada Allah setelah itu. Allahumma inni kharajtu li ta'limil muslimina fa'allim auladi. Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku akan keluar untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin. Maka berikanlah Al-Quran itu kepada anak-anakku. Hanya itu yang aku lakukan selama puluhan tahun mengajarkan Al-Quran. Setiap kali aku keluar untuk mengajarkan Al-Quran, aku membacakan doa keluar rumah. Lalu saya pun menyambungnya, ya Allah, Engkau tahu bahwa aku keluar untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin, maka berikanlah anak-anakku Al-Quran itu. Allah Tabaraka wa Ta'ala maha mendengar. 10 anak beliau semuanya hafal Al-Quran, semuanya menyelesaikan pendidikan S3 dengan nilai cum laude semuanya, dengan keberkahan doa. Oleh sebab itulah jamaah sekalian yang saya hormati, Anda jangan berputus asa. Bagaimanapun model anak-anak di depan mata Anda, jangan berkata saya sudah gagal. Jangan berkata demikian. Seburuk apapun keadaan di depan mata, tetaplah ucapkan kebaikan. Mungkin anak Anda bandel, jangan katakan anakku bandel. Insya Allah anakku nanti akan menjadi hafal Al-Quran. Walaupun anak Anda misalnya susah disuruh sholat, jangan mengatakan ini anak keras kepala, tidak, jangan katakan itu. Saya ingin jemaah sekalian merenung sebuah peristiwa terhadap Asiyah bintu Muzahim. Anda tahu, ketika Ummu Musa
menghanyutkan balita Musa di sungai Nil. Kemudian balita ini hanyut dan sampailah ke dalam istana Fir'aun. Terjadi keributan sederhana di dalam istana, bahwa ada seorang balita Bani Israel, berarti ini anak harus dibunuh. Fir'aun sebagai pemilik istana mengatakan ini bayi laki-laki, pasti milik Bani Israel, harus dibunuh. Tetapi jamaah sekalian, coba dengarkan ucapan seorang wanita permaisuri istana. Beliau adalah Asyah bintu Muzahim. Kata-katanya ini sangat indah, sehingga Allah pun mengabadikannya untuk kita di dalam Al-Quran surat Al-Qasas. Asyah, ketika bayi akan dibunuh oleh permintaan Fir'aun, Asyah berkata, La taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Asyah berkata, jangan dibunuh anak ini, siapa tahu nanti bermanfaat. Coba lihat komentar yang baik, jangan dibunuh, siapa tahu nanti bermanfaat. Asyah tidak tahu masa depan Nabi Musa, tapi dia berprasangka baik. Asyah berkata, jangan dibunuh, siapa tahu anak ini di masa depan akan menjadi manfaat untuk kita. Manfaat apa? Asyah pun tidak tahu, tapi dia berprasangka baik. Anda tahu jemaah sekalian, 40 tahun kemudian Nabi Musa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Siapa wanita yang pertama kali menerima Nabi Musa sebagai rasul? Siapa wanita yang pertama kali beriman kepada Nabi Musa setelah istrinya? Wanita yang pertama kali masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa adalah Asyah bintu Muzahim. Anda tahu kenapa? Allah pernah mendengar sebuah kebaikan, dan Allah tidak pernah mengabaikan kebaikan sekecil apapun. 40 tahun yang lalu, ketika Musa ini adalah bayi merah di hadapan Asyah, bukankah Asyah mengatakan jangan dibunuh, siapa tahu nanti bermanfaat? Kalimat yang baik itulah, mungkin Asyah telah lupa, tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pernah lupa. Maka hari ini ketika Nabi Musa menjadi orang yang paling bermanfaat, wanita pertama mengambil manfaat itu adalah Asyah radhiyallahu ta'ala anha. Oleh sebab itu jamaah sekalian, tentu Anda nggak tahu masa depan anak-anak Anda. Mungkin yang Anda lihat sekarang bahwa anak saya ini bandel, anak saya ini keras kepala, 5 kali sholat sehari semalam, 5 kali perang pula di rumah ini nyuruh dia sholat. Itulah kenyataan di depan mata Anda saat ini. Tapi sekali lagi, seburuk apapun keadaan tetaplah ucapkan kebaikan. Bagaimana keadaan anakmu? Insya Allah nanti akan menjadi anak yang saleh. Sekali lagi, Anda nggak tahu masa depannya, tapi berikanlah husnuzon untuk masa depannya. Sekali lagi, Anda nggak tahu masa depannya, tapi berikanlah husnuzon Anda untuk masa depannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berada di dalam prasangka-prasangka hambaku. Hambaku berprasangka baik, akan kuberikan kebaikan. Begitupun kalau hambaku berprasangka buruk, akan kuberikan keburukan. Saya jangan-jangan hampir berpikir seperti ini jemaah sekalian. Jangan-jangan anak saya, anak Anda yang bandel, karena kita memang gak pernah mengucapkan kebaikan untuk anak kita. Anak kita yang bandel, lalu ucapan kita, anak kita bandel, ternyata anak bandel kita tidak lebih buruk daripada ucapan kita. Istighfarlah Anda sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Anda yang telah terlalu banyak mengucapkan kalimat buruk untuk anak Anda yang buruk. Tidak, seburuk adapun anak Anda tetaplah berbicara kebaikan. Tak katakan insya Allah anakku menjadi anak yang saleh, insya Allah anakku akan menjadi penghafal Al-Quran, insya Allah anakku akan menjadi ulama. Anda tidak menemukan fakta di depan mata,
bahwa anak akan menjadi penghafal Al-Quran, Anda memang tidak punya fakta itu secara kasat mata. Tapi ada sebuah jaminan dalam hadis qudsi yang saya katakan, bahwa sepanjang Anda berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jal, Allah nggak akan mengecewakan Anda. Sekali lagi, sepanjang Anda berprasangka baik kepada Allah, sepanjang itu pula Allah nggak pernah mengecewakan Anda. Jadi oleh sebab itu, tetaplah berkata baik walau dengan keburukan di depan mata. Niscaya Allah akan memberikan kebaikan tersebut. Saya ingin sambung sedikit hadis qudsi tersebut. Allah berfirman, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersama dengan hambaku sepanjang ia mengingat aku. Luar biasa. Allah berfirman, aku bersama dengan hambaku sepanjang ia mengingat aku. Coba Anda bayangkan betapa luar biasanya bahwa setiap detik Anda, setiap hari Anda bersama dengan Allah. Anda tidak bersama dengan A dan B, tidak, tapi Anda bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, aku bersamamu, siapapun engkau, dimanapun kau tinggal, aku bersamamu. Dengan catatan, ingatlah aku dengan zikir-zikirmu. Jemaah sekalian, Anda tahu apa yang terjadi kalau Allah bersama dengan Anda? Jika Allah bersama dengan Anda dalam kemiskinan Anda akan menjadi kecukupan. Jika Allah bersama dengan Anda di dalam hutang piutang Anda akan lunas. Jika Allah bersama Anda dalam kesulitan Anda pasti menemukan kemudahan. Jika Allah bersama Anda dalam ketakutan Anda akan menjadi rasa aman. Jadi kita nggak takut dengan ujian-ujian ini, karena ujian inilah hidup. Tapi kita takut apabila di dalam ujian-ujian ini Allah tidak ada bersama kita, sehingga kita akan kalah dengan ujian-ujian itu. Dan ingat baik-baik, tidak ada orang yang kalah oleh ujian sementara ia bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang yang kalah dalam ujian karena dia tidak bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka buatlah Allah bersama Anda di setiap ujian-ujian Anda, agar setiap ujian ini kalah dan bukan Anda yang kalah. Maka oleh sebab itu, Anda gelisah, sebutlah nama Allah, ingatlah Allah dengan zikir yang berbunyi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Anda dalam keadaan takut, ingatlah Allah dalam keadaan takut, mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Anda berdosa, Anda gelisah dengan dosa Anda, ingatlah Allah di dalam dosamu dengan istighfarmu, niscaya Allah akan mengingat Anda dengan ampunannya. Maka oleh sebab itu, ingatlah Allah, niscaya Allah bersamamu. Allah bersamamu, niscaya tidak ada yang akan mengalahkanmu. Jemaah sekalian yang saya hormati, kembali kepada Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa atas hubungan beliau dengan Abu Talha, lalu kemudian lahirlah seorang anak yang bernama Abdullah. Lalu dari Abdullah ini muncullah sebanyak 7, dalam riwayat lain 10 orang anak, semuanya adalah hafal Al-Quran. Betapa bahagianya kita orang tua memiliki anak-anak seperti itu. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah beberapa pelajaran penting dari kehidupan Ummu Sulaim. Pelajaran yang pertama, coba lihat betapa kokohnya Ummu Sulaim dalam Islam. Suaminya mengancam yang bernama Malik ibn Nadhr, dia tidak lemah dengan ancaman itu. Ancaman dari sang suami tidak membuatnya lemah di dalam Islam. Dia memilih Islam walau dia harus membayar Islam dengan perceraian. Dia memilih Islam meski dia harus membayar Islam dengan perpisahan dengan sang suami. Ini adalah sebuah keteguhan prinsip. Ingat, ada prinsip, ada yang bukan prinsip. Satu-satunya prinsip adalah agama ini. Yang bukan prinsip jangan prinsipkan. Jadi ini kadang-kadang di antara bentuk kekeliruan hidup kita, kita memprinsipkan yang enggak prinsip, padahal yang prinsip tidak diprinsipkan. Maka belajarlah dari seorang Ummu Sulaim.
Saya kira tidak ada seorang istri yang nggak menyayangi suaminya. Tapi kecintaan Ummu Sulaim terhadap Islam mengalahkan kecintaannya kepada sang suami. Lihat bagaimana ia teguh dengan Islam, meskipun dia harus membayar Islam itu dengan perpisahan dengan sang suami. Kenapa? Islam ini adalah di atas segala-galanya. Kemudian Anda lihat di antara kecerdasan Ummu Sulaim bagaimana dia mengantarkan anaknya menjadi pelayan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda sebagai ibu bagi anak-anak, atau Anda seorang ayah bagi anak-anak Anda, misi pendidikan yang sesungguhnya adalah menempatkan anak-anak kita di tengah orang-orang yang saleh. Itulah misi pendidikan yang sesungguhnya. Kalau Anda berhasil menempatkan anak Anda di tengah-tengah orang yang saleh, pendidikan Anda sukses. Anda nggak tahu S1-nya akan selesai, S2-nya tidak. Itu nomor kesekian. Yang pertama, sebuah pendidikan telah sampai ke titik sukses apabila Anda telah berhasil menempatkan Anda dengan orang-orang yang saleh. Lihatlah Ummu Sulaim radhiyallahu anha, dia sadar kelemahannya mendidik Anas. Lebih-lebih Anas kehilangan figur seorang ayah. Lalu Ummu Sulaim radhiyallahu anha menyerahkan Anas menjadi pelayan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi oleh sebab itu usahakan agar setiap buah hati, setiap anak-anak dan cucu-cucu, agar mereka dekat dengan orang-orang yang saleh. Kemudian pelajaran yang sangat penting pula dari seorang Ummu Sulaim, bagaimana Ummu Sulaim mengalahkan perasaan dengan iman. Anaknya meninggal, anak pertama pernikahannya dengan Abu Talhah yang bernama Abu Umair. Jamaah sekalian, tidak mungkin hati seorang Ummu Sulaim tidak mendidih atas kematian anaknya yang bernama Abu Umair. Kegelisahan seorang bunda sangatlah luar biasa di dalam dada seorang Ummu Sulaim. Tapi di satu sisi, dia pun harus melayani suaminya. Dan coba lihat bagaimana kesedihan itu tidak menghilangkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban bagi suami. Dia tidak hanyut dalam kesedihan sehingga kemudian suaminya terabaikan. Itu bukan sosok Ummu Sulaim. Jemaah sekalian yang saya hormati, dan perhatikan betapa tabahnya Ummu Sulaim untuk kematian anak-anaknya. Anaknya yang bernama Abu Umair. Jemaah sekalian, jangan pernah bersabar dengan perasaan atau Anda bersabar dengan hati. Tidak. Perasaan Anda kecil, hati Anda lemah. Anda nggak bisa bersabar dengan sesuatu yang lemah. Tetapi bersabarlah dengan iman Anda. Maka ketika Allah memerintahkan sabar, Allah nggak mengatakan bersabarlah dengan hatimu, enggak. Allah tahu hati kita ini kecil. Hati yang kecil ini rapuh untuk bersabar. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Maka Allah perintahkan sabar ini dengan memanggil keimanan, karena Allah Maha tahu tidak ada kekuatan untuk tegak di atas sabar kecuali iman. Maka saya katakan sekali lagi, akan sulit bagi Anda bersabar sepanjang Anda menggunakan perasaan. Mustahil bagi Anda untuk sabar sepanjang Anda menggunakan hati. Tapi bersabarlah dengan menggunakan keimanan Anda. Anda telah memiliki keimanan yang membuat Anda menjadi sangat tangguh dan sangat kuat dalam kehidupan ini. Oleh sebab itulah, bersabarlah dengan iman Anda. Kehidupan ini banyak ujian, kesabaran dibutuhkan untuk setiap ujiannya. Kemudian jemaah sekalian, di antara pelajaran sangat penting dalam kisah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha adalah bagaimana Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha berjuang mendapatkan keridhaan seorang suami. Karena dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Perilaku baikmu terhadap suami adalah surga.
Tapi perilaku-perilaku buruk terhadap seorang suami akan membuat neraka. Maka oleh sebab itu dalam sebuah hadis sahih, seorang wanita menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin Nabi membantu dan menjawab beberapa hal. Setelah itu Nabi SAW bersabda, "Azatu ba'lin anti?" Apakah engkau wanita yang telah menikah? Wanita ini mengatakan, iya, saya sudah menikah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fakaifa anta lahu? Fakaifa anti lahu?" Bagaimana keadaan dirimu dalam pandangan suamimu? Wanita ini mengatakan, aku selalu mentaatinya, kecuali dalam hal-hal yang saya nggak mampu. Ma'alauhu illa ajiztu. Aku nggak pernah membantah suami itu kecuali dalam hal-hal yang saya nggak mampu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersikap baiklah kepada suamimu, karena suamimu adalah surga atau neraka bagimu. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, nggak ada arti Anda dengan salat malam yang banyak. Apabila Anda meninggalkan dunia tidak membawa keridhaan seorang suami, Anda tidak mendapatkan surga. Maka oleh sebab itu Ummu Sulaim radhiyallahu anhu, tokoh yang kita pelajari, perhatikan bagaimana ia berjuang untuk mendapatkan keridhaan seorang Abu Talhah. Bagaimana ia menahan sabar atas kematian putranya hanya untuk mendapatkan keridhaan seorang suami. Jadi suami surga atau neraka, demikian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup jemaah sekalian, Ummu Sulaim radhiyallahu anha menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, ya Rasulullah, alimni kalimatin ada'ullah bihinna. Ya Rasulullah, ajarkan aku zikir-zikir yang membuat doaku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapkanlah tasbih 10 kali, ucapkanlah tahmid 10 kali, ucapkanlah takbir 10 kali. Setelah itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, barangkali Anda punya sebuah hajat, punya sebuah keinginan, mintalah kepada Allah sebelum Anda memintanya kepada manusia. Lalu Ummu Sulaim meninggalkan untuk Anda tentang kalimat-kalimat yang menjadi zikir agar doa Anda didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, anak Anda dalam proses ujian akhir. Sekali lagi, mintalah kepada Allah sebelum meminta kepada manusia. Apa yang Anda lakukan? Ucapkan tasbih 10 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, mungkin Anda sambil duduk di ruang tamu, ingat anak yang sedang berjuang menempuh ujian. Anda berpikir bahwa Anda harus membantu anak Anda meski dengan doa. Ya sudah, duduklah. Bacakan tasbih 10 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian bacakan alhamdulillah 10 kali pula. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian bacakan takbir sebanyak 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu angkatlah tangan. Berdoalah kepada Allah, mohonkan kemudahan dan taufik untuk ananda yang sedang ujian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doamu setelah zikir-zikir tersebut adalah doa yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian yang saya hormati, demikian kajian kita tentang Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan menjadi tambahan semangat untuk kita berjuang ke depan, membangun keimanan kita, membangun anak-anak kita, juga membangun hubungan baik antara kita dengan suami kita. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas uraian materi yang begitu hikmah dan juga memiliki banyak faidah yang bisa kita ambil.
Dan tentu bagi para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk bisa mengikuti materi kajian tentang sang wanita teladan Ummu Sulaim. Dan karena waktu yang terbatas, kami mohon maaf kepada peserta kajian dan juga kepada pemirsa dan pendengar Radio Muaz bin Jabal, karena selepas maghrib masih ada rangkaian kajian di Masjid Muaz bin Jabal dengan tema pembahasan Usama bin Zaid sang Panglima, sehingga sesi tanya jawab kami mohon maaf ditiadakan karena Ustadz harus bergegas menuju ke Masjid Muaz bin Jabal. Dan kepada jamaah sekalian yang belum sempat bertanya di kesempatan ini, masih ada kesempatan besok subuh di masjid ini, dan juga ada sedikit disinggung oleh Ustadz tentang dia surgamu atau nerakamu. Insya Allah kita akan bahas tuntas di esok sore di jam yang sama selepas sholat asar. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi Ustadz dan keluarga dan ilmu Ustadz. Dan kepada jemaah sekalian, tak lupa kami ucapkan terima kasih wa barakallahu fikum. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muaz TV, saluran televisi satelit Anda. Apa hukum kalian atas kesalahan kalian